jamaah agar bisa merapikan barisannya agar terlihat lebih rapih. Jadi maju adik-adik ke depan. Baris yang ketiga itu. Coba minta tolong Ahmad dibariskan, dirapihkan barisannya. Juga kepada para petugas manakib mohon agar maju ke depan agar bisa lebih menghemat waktu nantinya. Sekali lagi kepada para petugas manakib agar bisa menempati tempat di depan agar bisa lebih menghemat waktu. Boleh maju Bapak? Silahkan maju. Yang di dekat pintu boleh maju. Takutkan nanti ada jamaah yang lain. Sekali lagi kepada seluruh jamaah mohon agar bisa merapikan barisannya, juga kepada para petugas manakib agar bisa maju ke depan agar bisa lebih menghemat waktu. Mohon izin Abah mulai. Mari sama-sama kita membacakan sholawat Bani Hasyim 3 kali. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramin wal muhtaramin, al-ulama waz zu'ama, asatid wal ustadzat, muallimin wal muallimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita semua yang terhormat Kiai Haji Aba Naim
Al-Jailani, pimpinan Majlis Dzikir Al-Khairat Kota Mobagu. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan guru kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia yang panjang, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberkahkan kehidupannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami hormati yang kami muliakan Sohibul Hajat Toko Jakarta Umi Hajah Nurmiatil Laili, juga yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Koordinator Wilayah Thoriqoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Wilayah Sulawesi Utara, Haji Alfian Arisa beserta keluarga. Sama-sama kita doakan juga mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan usia yang panjang, diberikan keberkahan dalam kehidupan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan pengurus BTM Masjid Atira Bapak Soeharto Kaida beserta jajaran pengurusnya, para imam, para pegawai syar'i Masjid Atira. Juga yang kami hormati, yang kami muliakan jamaah Masjid Atira, dari mulai jamaah ibu-ibu Majelis Ta'lim Miftahus Sudur, jamaah dari Paguyuban Sunda Nonoman Siliwangi, jamaah dari pengurus wilayah Ansor Banser Sulawesi Utara, jamaah Ansor Banser Kota Mobagu, jamaah dari Mopuya, juga remaja Masjid Atira, santri milenial, juga yang kami hormati, yang kami banggakan santri Pondok Pesantren Nurul Khairat. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga mohon maaf kepada jemaah yang tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Zat Rabbun Ghafur yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka manakibnya Sultanul Auliya Qudwatul Asfiya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan karomah dari pemilik manakib dan mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada guru kami semua, Habib Abdul Rahman bin Jindan. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada hadirat baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada keluarga besarnya, kepada para sahabatnya, juga kepada para aulianya Allah yang dimuliakan dengan berbagai macam karomah. Juga mudah-mudahan termasuk kepada kita semua yang sedang sama-sama belajar untuk menjalankan syariah dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua diakui selaku umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita buka acara manakib ini sebagai pembukanya, diawali dengan majelis doa. Al-Fatihah yang pertama marilah kita haturkan untuk guru mursyid kita dengan ta'zim kami sebut Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Mudah-mudahan beliau di alam barzahnya ada dalam limpahan dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa membimbing kita selaku muridnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita khususkan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya selaku pengemban amanah estafet perjuangan dari Syekh Mursyid, juga kepada para wakil talqin baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Mudah-mudahan keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya dan para wakil talqin diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya, dan senantiasa diberikan kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan Syekh Mursyid. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita haturkan kepada para pemimpin negara, dari presiden, gubernur, wali kota, lurah, desa, sampai RT-nya. Semoga mereka semua diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga mampu melaksanakan tugas negaranya dengan penuh amanah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita haturkan untuk ibu-ibu yang hamil, terutama dikhususkan mohon doanya untuk adik kami di Jawa Barat, yaitu Ibu Hasnah Husnul Khotimah, juga ibu-ibu dari Paguyuban Nonoman Siliwangi yang sedang hamil, Teh Susi, Teh Yulan, juga istrinya Ustadz Romli, juga kepada ibu-ibu hamil yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Semoga yang dikandung dan yang mengandungnya diberikan kesehatan hingga waktu persalinannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita haturkan kepada saudara-saudara kita yang sakit, baik sakit dohirnya maupun sakit batinnya. Semoga mereka semua diberikan kesehatan dan kesembuhan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita haturkan kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang telah mendahului meninggalkan kita. Semoga mereka semua di alam barzahnya ada dalam rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Yang terakhir kita haturkan khususnya kepada kita semua yang berada di tempat ini,
Tentu kita semua memiliki hajat atau keinginan masing-masing. Semoga dengan keberkahan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya qadiyal hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tiba saatnya kita pada acara inti manaqib, yaitu khidmah amaliyah manaqib. Seperti biasa, khidmah amaliyah manaqib terdiri dari 4 rangkaian acara. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Darul Quran Ayyastiyah yang terhormat Ustadz Muhammad Nasihin Karimullah, Master Pendidikan. Yang kedua, pembacaan tanbih insya Allah akan dibacakan oleh yang terhormat Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Dr. Andes Samsul Bahri Tungkagi MM. Kemudian pembacaan tawasul insyaallah akan dibacakan oleh yang terhormat Ustadz Muhammad Tarmizi, dan pembacaan manqobah insyaallah akan dibacakan oleh yang terhormat Ustadz Muhammad Yunus. Untuk menghemat waktu, kepada para petugas yang telah disebutkan dipersilahkan tanpa harus dibacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون
ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kejembaran Rahmania. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua atau muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya,
supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang tarekat Qadariyah Naqsabandiyah menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan dan terhadap hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujuk rayuan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Jangan sampai kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keberadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaiknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai mereka takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Mereka harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus saling berkasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh hanya memikirkan diri sendiri yang senang. Mereka jadi fakir miskin bukan kehendak mereka, tetapi kodrat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masuk keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 71 surat Isra yang artinya, sangat
kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang ada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-sekali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah rifa loh jenawi. Namun penduduk penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamulah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-sekali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, segeur bageur. Tiada lain amalan kita, Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauh segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari tahun 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan. Sudah bertanda Kiai Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin, Untayan Mutiara. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. Jangan memeriksa murid orang lain. Jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Penggersa Guru Almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitil kirami ajma'in syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبيين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادات الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء غيث الأعظم قطب العالمين شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني وسيد الشيخ عبد القاسم جنيد بغدادي وسيد الشيخ معروف القرخي وسيد الشيخ سر السقطي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيد الشيخ جعفر الصادق
وسيدي الشيخ يوسف الحمداني وسيدي الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيدي الشيخ شهباء الدين النقشبندي وحضرة إمام الرباني وحضرة شيخنا المكرم سيدي الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وحضرة شيخنا المكرم سيدي الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang, puja-puji bagi Allah pembina semesta alam. Selawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah. Semoga dengan diperingati dengan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, maral bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam ridha Allah yang Maha Esa. Manqabah ke-24. Masyarakat yang menderita penyakit taun atau kolera sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu syirah. Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir telah terjangkit wabah penyakit taun atau kolera sehingga ratusan ribu orang yang meninggal dunia. Berduyun-duyun masyarakat datang minta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan pada masyarakat, barang siapa yang makan rerumputan yang tumbuh di sekitar madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang diderita masyarakat. Karena terlalu banyak yang sakit dan rerumputan sebagai obat penangkal tidak cukup, malah sudah habis. Lalu Syekh mengumumkan lagi, barang siapa yang minum air madrasahku akan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pengumuman ini, para penderita penyakit mereka beramai-ramai minum air yang ada di seputaran madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali, sehat walafiat, penyakit taun yang mengganas segera lenyap. Al-Fatihah. Manqabah ke-27. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membeli 40 ekor kuda untuk cadangan obat orang sakit. Diriwayatkan ada seseorang yang bertempat tinggal di sesuatu tempat agak jauh dari kota Baghdad. Terbetik berita yang sampai kepadanya tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir
ia bermaksud akan berziarah, berkunjung ke rumah Syekh karena terdorong rasa mahabbah. Setiba di kota Baghdad, dia tercengang keheranan melihat bangunan istal kuda kepunyaan Syekh sangat mewah dan bagus. Papan lantai istalnya yang dibuat dari emas dan perak. Pelananya dibuat dari sutra yang indah warnanya. Kudanya 40 ekor, semuanya bagus dan mulus, sehingga kebagusannya tidak ada tandingannya. Terlintas dalam hati prasangka yang kurang baik. Bisikan hatinya berbicara seperti ini. Konon dikatakan orang, ia seorang wali, tetapi mengapa kenyataan jauh berbeda? Ia seorang pencinta dunia, di mana ada seorang wali yang cenderung mencintai dunia. Siapa perilaku semacam begini tidak pantas diberikan gelar waliullah. Semula ia bertemu dengan Syekh. Seketika itu juga dibatalkan niatnya. Lalu ia bertemu kepada seorang di kota itu. Selama beberapa hari kemudian ia jatuh sakit dan penyakitnya sangat parah. Tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobati penyakitnya. Kebetulan ada seorang ulama ahli hikmah yang memberi petunjuk. Menurut diagnosa, penyakit itu sangat canggih, sulit untuk bisa disembuhkan kecuali kalau diobati dengan terapi hati kuda sampai 40 hati kuda baru bisa sembuh. Dengan persyaratan kudanya harus memiliki sifat dan bentuk khas. Di antara mereka ada yang memperhatikan dan menyarankan agar segera menghubungi Syekh, karena beliaulah yang mempunyai 40 ekor kuda yang mempunyai sifat khas. Mintalah kepada beliau bantuannya. Beliau seorang yang dermawan dan sukarela untuk mengabulkan permintaan mereka, sehingga ikhlas menolong. Setiap hari disembelih seekor kuda untuk diambil hatinya selama 40 hari, sehingga kuda yang dimiliki Syekh habis semuanya. Dengan pengobatan 40 hati kuda, sembuhlah orang itu. Ia sembuh seperti sedia kala. Dengan rasa syukur tiada terhingga diiringi rasa malu, ia datang menghadap Syekh mohon ampunannya. Syekh berkata, untuk diketahui olehmu bahwa sejumlah ekor kuda yang kubeli itu sebenarnya cadangan dan bagian untukmu, karena aku tahu bahwa kamu akan mendapat musibah, menderita penyakit parah yang tidak ada obatnya, kecuali harus dengan 40 kerat hati kuda. Aku tahu maksudmu. Semula kamu datang berziarah kepadaku semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun waktu itu kamu berprasangka buruk, dan kamu tidak tahu hal yang sebenarnya, sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, ia merasa bersalah dan segera bertobat. Lalu Syekh meluruskannya dan memantapkan keyakinannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultanin awliya wa qudratil asfiya'i wa qutbun nabir rabbani wal ghazin nasir samadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسمائك النبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتنا ومحبتك وأمتنا على سنة والجماعة والشهرنا بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها وتوبتنا وأكسل بها حوبتنا واصفو بها حجتنا واجعل بها من المتقين لشريعة نبيك للمتصفين بحبتنا المجتدين بحديتنا وسيرتنا وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل الشفاعة واحشرنا في زمرتها وأتباعها غر المحجلين وأشيائك السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah rangkaian acara khidmah amaliyah manakib telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kita akan memasuki acara khidmah ilmiah manakib yang insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Asep Ageng Maulana, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Mobagu. Namun sebelum memasuki khidmah ilmiah manakib, marilah sejenak kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan wasiat pengersa'wa almarhum Kiai Haji Zizin Zainal Abidin Bazul Ashab yang akan dibacakan oleh yang terhormat Kiai Haji Alfian Arisa, Ketua Koordinator Wilayah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Sulawesi Utara. Namun mari sama-sama kita bacakan salawat Bani Hashim dulu 3 kali. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rati syekhuna wa rabbina Syekh Zainal Abidin Basyul Asyad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan didasari kasih sayang dan ikhlas karena Allah, wasiat kepada semuanya. Pertama, harus kuat iman dan takwa kepada Allah, mengikuti semua perintah Allah dan Rasul-Nya, jauhi larangannya, dan tidak boleh keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Kedua, laksanakan ibadah wajib dan sunnah. Ketiga, ikuti pemerintah dalam perkara yang tidak bertentangan dengan agama. Keempat, harus rukun sesama saudara. Jangan bersengketa. Tidak rela kalau ada persengketaan, apalagi karena berebut kekuasaan dan harta. Jauhi segala sebab yang dapat memicu persengketaan. Maafkan jika orang lain salah dan segera meminta maaf jika kita yang salah. Kelima, harus saling menyayangi. Jangan acuh terhadap saudara yang berkekurangan. Jangan iri dengki kepada mereka yang mengalami kemajuan. Keenam, lanjutkan perjuangan uwah dalam membela agama, bangsa dan negara, mendidik santri, berdoa, membalas jasa orang lain, dakwah, jihad dan yang lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan ikuti akhlak uwah yang kurang baik. Ila harti syekhuna wa rabbina Syekh Zainal Abidin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi Syamil Qadr Jaikar Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi Syamil Mubarak Assalamualaikum ya Sayyidi Muhammad Sayyidil Habib Rasulullah Syabra wa adada Nabi Madadihi wa al-Mubarak Kisra Bidna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syidki wal wafah. Ilahi a'la wa qasudi wa ridhaka matlubi a'adini muhabbataka wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, al-ulama wa zu'ama, sadatul habaib, bil khusus yang hadir pada malam hari ini, orang tua kami, guru kita semua, Al-Habib Naim Al-Jilani. Sama-sama kita doakan semoga oleh Allah beliau diberi kesehatan, dipanjangkan usianya, dimudahkan di dalam segala urusannya, amin. Yang kami hormati juga guru kami juga, Al-Habib Abdurrahman bin Jindan. Sama-sama kita doakan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan, beri usia panjang dan berkah, amin ya Allah rabbal alamin. Yang kami hormati Sohibul Bait Manakib pada malam hari ini, keluarga besar Tokoh Mas Jakarta, yang terhormat Umi Hajah Nurmiati Laili beserta keluarga, dan Haji Alfian Anhar bersama keluarga. Mari kita sama-sama doakan semoga dengan keberkahan manakib Sohibul Bait oleh Allah diberi kesehatan, dipanjangkan usia, dimudahkan dalam segala urusannya, dan diluaskan di dalam rezekinya. Al-Fatihah.
Kami hormati jamaah BTM Masjid Atira serta Pak Imam, para pegawai syar'i, jamaah Masjid Miftah. Mohon maaf agak pusing ini saya, agak kurang oleng. Aduh. Ya, Majlis Ta'lim Miftahus Sudur, Majlis Ta'lim, ibu-ibu, paguyuban Sunda, jamaah dari Mopuya, dari Bantik, kawan-kawan adik-adik dari pondok pesantren Darul Khairat yang hadir pada malam hari ini, sahabat-sahabat Banser, Ansor, terima kasih telah hadir. Yang saya hormati dan insya Allah dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah Zat Rabbun Ghafur atas limpahannya pada malam hari ini. Kita masih bisa diperkenankan, diberi kesempatan, diberi kesehatan, melangkahkan kaki kita menuju majlis manakibnya Sultanul Auliya wa Imamul Ulama As-Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan dengan wasilahnya manakib, dengan wasilah keberkahan manakib, kita semua bil khusus yang hadir di sini, pertama diampuni dosa-dosa kita, diijabah segala maksud-maksud kita, oke, dijauhkan dari segala mara bahaya, amin. Salawat serta salam semoga selamanya dilimpahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tak lupa kepada keluarga besarnya, para sahib-sahibnya serta semua umatnya termasuk kita sekalian, amin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah tidak bakalan lama. Izinkan malam hari ini juga saya mau membaca kitab Syekh Abdul Qadir. Izin Abah melanjutkan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu nafa'ana bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah saya bacakan bahwasannya manusia itu harus patuh, harus tunduk, harus menerima atas segala ketentuan dari Allah. Orang yang tidak mau menerima segala ketentuan dari Allah, orang yang tidak menerima ketetapan dari Allah, meraju akan kekurangan, marah-marah dengan kekurangan, marah-marah dengan kemiskinan, sirik bidik, benci kepada orang lain karena mereka ada kemajuan, itu menandakan matinya qalbu, matinya hati, matinya iman, bahkan tidak adanya agama di dalam dirinya, kata Syekh Abdul Qadir. Sekarang kita lanjutkan, ya kaum di sini santri, wahai santriku. Ini kata Syekh Abdul Qadir karena ini petuah-petuah yang dituliskan oleh muridnya. Kunu lillahi azza wa jal, jadilah kalian semua semata-mata untuk Allah. Jadilah kalian semua apapun yang kalian lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Kama kana sholihuna lahu, seperti halnya orang-orang solih yang mendahului kita, mereka menjadikan, mendedikasikan dirinya semata-mata untuk Allah, tidak untuk siapapun. Hatta yakuna lakum, sehingga Allah ada bagi kalian semua. Kama kana lahum, seperti halnya Allah ada untuk mereka, para orang-orang soleh. In aradtum ayyakunal haqqu azza wa jalla, bila mana kalian semua hendak menginginkan Allah ada bersama kita, Allah condong kepada kita, fashtaghilu bi ta'atihi, maka sibukkanlah kalian dengan kepatuhan, ketaatan kepada Allah, wasabri ma'ahu, dan bersabarlah atas nama Allah, waridha, dan kita harus ridha menerima apa yang telah terjadi, bi af'alihi, yakin bahwasannya itu adalah af'alnya Allah, takdir dari Allah, perbuatannya Allah fikum kepada kita, wa fi ghairikum, dan kepada orang lain. Al-qaumu zahadu fid dunya wa akhadhu aqsamahum minha biyadi taqwa. Orang-orang zuhud, kaum-kaum yang zuhud di dunia, mereka mengambil bagian-bagian dunia dengan biyadit taqwa,
dengan mengambil tangan dengan penuh ketakwaan, penuh keramah tamahan, wal waro, ngambilnya kehati-hatian. Tidak langsung main babungkus tanpa izin dulu, tapi ini bilang dulu saya mau bungkus, ini sayang kalau gak dibungkus takutnya gak ada yang makan, gak bilang gak apa, satu pansop so diambil ke rumah, itu bukan takwa. Ini tambahan, bukan kata Syekh Abdul Qadir, kata saya ini, kata saya. Summa tolabu, kemudian orang-orang zuhud itu mereka hanya mencari akhirah. Wa amalu a'malaha, dan mereka beramal untuk amal-amal akhirah, sehingga mereka asau nufusahum, mereka melawan, memerangi jiwa dirinya sendiri. Wa ata'u rabbahum, dan taat patuh kepada Allah. Wa azu nufusahum, mereka menasihati diri mereka sendiri. Summa wa'azu nufusa ghairihim, setelah mereka menasihati diri sendiri, baru mereka menasihati orang lain. Aduh, malu sebetulnya saya membaca kitab ini menyindir saya terus. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, ini satu paragraf. Jadilah kita semua semata-mata untuk Allah, seperti hanya orang-orang solih, para ulama, para aulia. Mereka mendedikasikan dirinya, hidup mereka dimulai dari ketika mereka mondok. Jadi ulama-ulama itu memang sudah dicetak ketika di pondok. Mereka di pondok tanpa pamrih, berkhidmah kepada gurunya. Bahkan mereka rela berjuang mencari uang. Untuk apa? Untuk biaya pondoknya. Kadang jadi kuli bangunan, kadang jualan ke pasar. Mereka banting tulang, mereka memeras keringat, mencari uang semata-mata, mendedikasikan dirinya supaya bisa ngaji, supaya bisa mencari ilmu. Baru setelah bertahun-tahun, bukan 1-2 tahun, apalagi 1 minggu sanlat, enggak. Ulama itu minimal 20 tahun, 25 tahun kriteria ulama itu mondoknya. Baru mereka mengamalkan, mendedikasikan diri di masyarakat. Mereka ikhlas memberikan ilmu, mereka ikhlas memberikan pengetahuan tanpa pamrih, maknya itu diberi, tanpa pamrih, tanpa ingin diberi imbalan, memberikan ilmu. Makanya hati-hati terhadap ulama. Ketika ada ulama, yuk kita sama-sama berbondong-bondong mencari keberkahan. Jangan kita menjauh, jangan kita takut kepada ulama. Karena kenapa? Karena wasilah dunia ini masih ada, wasilah dunia masih tetap utuh karena ulama. Laulal ulama, laulal ilmu, lakana nas kal bahaim. Andaikan tidak ada ilmu, manusia laksana binatang. Lihat perempuan, wah serodot, jos gitu kan. Kambing begitu kan, ada kambing betina, kejar langsung, pak, selesai. Itu binatang. Manusia tidak seperti itu, tetapi memiliki pengetahuan. Ada etikanya, ada tata caranya yang saya sudah tahu tapi belum paham. In aradtum ayyakunal haqq azza wa jalla. Lanjut. Bila kalian semua ingin Allah ada bersama kita, yuk kita sama-sama sibukkan dengan taat kepada Allah, dengan patuhi segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menerima terhadap takdir yang telah Allah berikan kepada kita dan kepada yang lain. Kadang kita sudah menerima kenyataan apa yang ada diri kita, tapi kita tidak mau menerima apa yang terjadi kepada orang lain. Orang lain punya motor, kita, aduh pasti hasil ngepet ini. Orang lain punya mobil, pasti ini hasil ngutang. Orang lain punya apa lagi? Namanya pesawat. Itu menandakan bahwa dia tidak ridho akan pembagian takdir atau taksim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh panjang ah. Ya gulam, aiz nafsaka awalan. Nasihati diri kalian sendiri. Pertama-tama nasihati diri kalian sendiri. Baru setelah itu suma'id nafsa ghairika. Aduh, ini ke kita ini, aduh malu kita baca ini. Kata Syekh Abdul Qadir begini, wahai santriku, wahai jemaahku, nasihati diri kalian dulu, baru setelah itu nasihati orang lain.
alaika bi khawisati nafsika. Engkau harusnya mengkhususkan dirimu, la tata'addu ila ghairika, jangan sampai merambah kepada orang lain. Kenapa? Wa qad baqiya 'indaka baqiyatun tahtaju ila islahiha, karena di dalam dirimu, di sisimu telah benar-benar banyak menyisakan urusan-urusan yang perlu diperbaiki. Hatimu sendiri perlu diperbaiki, dirimu sendiri juga masih perlu bengkel diperbaiki. Makanya kata Syekh Abdul Qadir, waihaka, goblok katanya. Bahasanya begitu. Waihaka itu kalau bahasa kitanya. Kalau bahasa sederhananya waihaka, celaka kamu. Kan gak enak. Biar agak kelihatan agak penekanannya. Waihaka, cumur. Anta ta'rifu kaifa takhlusu ghairuka. Engkau apa ini ya? Engkau mengetahui bagaimana caranya memperbaiki orang lain. Anta a'ma kaifa taqudu ghairuka, sementara engkau sendiri buta. Bagaimana mungkin orang yang buta mampu menuntun orang yang melihat? Kata Syekh Abdul Qadir, apa ya bahasa Indonesianya cungur itu? Pokoknya bahasanya gampang. Tolol kamu. Kamu mengetahui letak kekurangan orang lain, kamu mengetahui aib orang lain, sementara di dalam dirimu sendiri jelas kekurangan-kekurangan di dalam diri kita. Engkau menuntun orang lain sementara engkau sendiri buta. Tuh, lewat malu. Innama yaqudun nas. Nanti ganti ya kitabnya Pak Haji, jangan ini. Aduh, ini nampar pisan nih, aduh ngagap lu bisa. Innama yaqudun nas al-basir, innama yakhlusuhum minal bahri sabih al-mahmud. Sesungguhnya orang yang bisa menuntun itu adalah dia yang waspada, dia yang tahu, dia yang melihat. Innama yakhlusuhum minal bahri sabih al-mahmud. Dan orang yang mampu menuntun kita itu adalah orang yang telah menyelam ke dalam hatinya sendiri, menyelam ke dalam hati yang jernih, kelubuk hati yang paling dalam. Di sana kita mampu berinteraksi dengan diri kita, di mana letak kekurangan kita sendiri. Baru setelah itu, ghairika, nasihati selainmu. Innama yariddun nas, innama yariddun nasa ilallahi azza wa jal man arafahu. Karena sesungguhnya orang yang mampu membawa kepada Allah, orang yang mampu mengantarkan kepada Allah adalah orang yang sudah mengenal dengan Allah. Malam Senin kita suka membahas tentang mengenal. Saya tanya dulu di jamaah manakib, kita sudah ma'rifat belum? Oi, sudah ma'rifat belum? Yusuf, luar biasa. Sudah ma'rifat belum? Sudah ma'rifat belum? Ma'rifat ya mama ya. Ma'rifat sudah. Sekurang-kurangnya kita ma'rifat bil asma. Kita kenal Allah melalui nama. Almarhum al-maghfurah pengrasa Wajajen 4 beliau mengatakan, ma'rifat itu 4: asma, sifat, af'al, zat. Mengenal namanya, mengenal karakteristiknya, karakternya, mengenal perbuatannya, dan mengenal zatnya. Ini biar gampang begini, karena banyak anak-anak muda. Misalkan ada orang yang bertanya kepada si Ustadz Rijal, tahu nggak namanya siapa ya? Tahu gak namanya artis Jo? Tahu gak namanya Amanda Manopo katanya? Oh, tahu. Oh, gimana orangnya? Tahu namanya doang sih. Karena kan sekarang trending topik di film apa itu? Di film di RCTI katanya. Oh, begitu. Ya udah kalau begitu. Sadri hanya tahu nama. Kemudian saya tanya ke si Mas Arif, Mas, sampean tahu Amanda Manopo? Kata orang nanya, Amanda Manopo?
Oh, iya tahu. Siapa? Kan kita sering nonton filmnya, bahkan pernah baku dapat. Oh, gimana orangnya? Ya lumayan tinggi, putih, pokoknya. Terus cantik. Tahu sifatnya, karakternya. Saya tanya lagi, misalnya ke Pak Haji, Pak Haji, tahu mana-mana po? Oh tahu. Kok tahu? Kita pernah merasakan sambalnya enak katanya. Iya, berarti tahu perbuatannya, hasil kerjaannya. Orang nanya ke kita, tahu? Sampai nama-nama tuh tahu lah, kayak apa? Oh dia mantan saya dulu, misalkan begitu. Dia lebih jauh, bukan hanya nama, sudah tidak dilihat lagi siapa namanya, sudah tidak dilihat lagi hidung mancungnya, putih kulitnya, sudah tidak dilihat lagi sambalnya, yang penting rasanya bung, gitu kan. Gak tahan, diam jauh. Ya. Itu ma'rifat, itu intermezzo, itu ice breaking. Kita lanjutkan lagi. Innama yaridun nas, mana? Jadi yang bisa membawa kita kepada Allah, yang mampu menuntun kita kepada Allah, dialah orang yang telah mengenal kepada Allah, yang telah pernah sampai ke kampung halamannya dulu, yang pernah sampai pulang mudik ke kampung asalnya dulu bersama-sama dengan Allah, barulah dia orang yang mampu menuntun kita. Misalnya saya mau ke Manado, saya gak pernah sama sekali ke Manado. Kira-kira saya berangkat ke Manado tanpa GPS, tanpa petunjuk, tanpa orang yang membawa ke sana, kira-kira kita langsung sampai atau tersesat? Kenapa? Karena tidak punya pengalaman. Ternyata ada orang yang sering ke Manado, katakanlah Sadrijal sering ke Manado, antar yuk. Dia 1 minggu sering ke Manado, kira-kira sampai langsung apa? Tersesat dulu. Sampai, kenapa? Karena sudah. Kita semua ingin menuju kepada Allah. Ingin. Semuanya ingin menuju kepada Allah. Tujuan semua manusia itu ilallah, innalillahi wa inna ilaihi. Semuanya pasti kembali kepada. Cuman pertanyaannya, emang pernah kita sampai ke sana? Pernah sampai ke sana? Belum. Tapi keinginan pingin. Kira-kira kalau kita berangkat ke sana, kita sama sekali gak punya pengalaman sampai ke sana, kira-kira sampai atau tersesat? Kenapa? Karena tidak tahu jalan. Lalu bagaimana supaya kita tahu jalan? Carilah orang yang sudah atau sering bolak-balik menuju kepada Allah. Siapa? Dialah ulama, dialah seorang aulia, dialah seorang mursyid, dialah seorang manusia yang sudah sempurna dirinya dan mampu menyempurnakan para muridnya. Nah sekarang ini bencana sudah jelas, banyak ulama yang sudah meninggal, banyak para wali yang sudah meninggalkan dunia. Makanya hati-hati, mumpung kita masih hidup, yuk kita cari keberkahan dari para ulama, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sering-sering ziarah. Bid'ah, siapa gak nenggeher bid'ah wae. Nah, malas kita ngelayanin sama orang gitu. Amma man jahilahu kaifa yadullu minhu la min ghairihi. Bukan. Amma man jahilahu kaifa yadullu alaihi la kalama laka fi tasarrufillahi azza wa jalla. Adapun orang yang belum pernah sampai menuju kepada Allah, maka bagaimana mungkin dia akan menunjukkan kepada Allah? La kalama laka, tidak ada komentar bagimu, kata Syekh Abdul Qadir. Fi tasarrufillah, di dalam hal yang sudah menjadi ketentuan ketetapan Allah. Hatta tuhibbahu wa ta'malu lahu la li ghairihi, sehingga engkau mencintai Allah, wa ta'malu lahu, engkau beramal, engkau bekerja semata-mata untuk Allah, la li ghairihi, bukan untuk selainnya. Wa takhafu minhu la min ghairihi, dan engkau takut kepada Allah, bukan takut kepada selain Allah. Hadza, perihal ini bisa ditemukan bil qalbi, harus renungannya dengan hati. Yakunu,
Harus dengan hati, gak bisa kita kalau punya ngelamun mikir, gak bisa Pak. Harus renungannya dengan hati. Karena ini bukan ilmu renungan, tapi ini ilmu rasa. Karena rasa tak pernah bohong. Supaya kita tidak mau dibohongi harus merasakan. Kalau kita ingin merasakan harus mencicipi. Bukan pipi ini, mencicipi. Bagaimana mungkin kita akan tahu bagaimana rasanya kopi kalau kita tidak jangan banyak bacok, minum langsung gitu aja lah. Gimana rasanya? Yang banyak tanya. Nah maka begini pun ini. Karena ini urusannya dengan hati, urusannya Allah itu dengan kolbu, maka tidak ada komentar di dalamnya. Yuk langsung saja kita cicipi nikmatnya zikir. Kita perbanyak zikrullah, kita perbanyak sholat. Wah, zikir dan sholawat terus dawamkan. Harus seimbang zikirnya, sholawatnya. Jangan zikir terus, jangan panas. Imbangi dengan sholawat. Zikir 1.000, 10.000, selesainya sholawat. Ngetrek, dikir ngetrek 10.000. Iya ngotek. Iya. Dulu saya waktu kecil begitu sama bapak. Kamu dihukum. Dulu saya itu kesalahannya ada bukan cicak apa ya? Naon atunya? Jangkrik teh naon? Bahasa Indonesianya jangkrik. Jangkrik saya bunuh. Wah, ketahuan sama bapak. Hei, sini katanya. Dijewer. Iya, Pak. Istighfar 1.000. Istighfar. Selesai. Lah kok secepat? Kan istighfar. Bacanya gimana? Istighfar katanya. Istighfar. Kan masih kecil dulu. Wah, zaman SD, SMP, SD. Istighfar. Iya. Istighfar 1.000. Selesai. Waduh, ceritanya banyak ini. Ada di sini ahli hikmah. Mana ya? Ya, baik lanjutkan. Sebentar lagi. Labi qalqalah, tidak bisa hanya dengan omongan-omongan kosong, tidak bisa ini dengan diskusi-diskusi. Karena ilmu kesufian bukan ilmu diskusi. Ilmu kesufian bukan ilmu diskusi, tetapi ilmu tentang hati. Hati itu gak bisa dibohongi, Pak. Tidak ada bahasa yang tepat untuk mengungkapkan isi hati. Semakin kita ungkapkan, maka akan semakin hina dia. Makanya tidak ada bahasa bagi yang namanya cinta. Cinta itu semakin diucapkan maka semakin hina. Jadi bagaimana? Ya rasakan saja. Idza kanat hadza fil khalwat yakunu la fil jalwat. Ini bisa kita temukan di dalam kesendirian, bukan di dalam keramaian. Dalam kesendirian bukan dalam keramaian. Makanya ibu, bapak yang sering zikir, sekali-kali kopinya agak dimainkan. Itu kholwat kita yang ditajdid, yang diperbaharui oleh almarhum. Pengersa apa? Karena tahu orang zaman sekarang sibuk, yang dagang, yang ke kebun, yang ke pasar, yang nongkrong, yang main handphone, yang main WhatsApp, wah dikit-dikit. Maka untuk mensiasati bagaimana caranya kholwat, nah itu dia dikir kopi, bukan tidur. Ini dikir hobi kayak teman kita yang dari mana itu kerennya kayak apa? Di Atira itu katanya selesai dikir itu ada sesi tidur. Sesi tidur yang mana? Pokoknya yang sebelumnya ilahi katanya. Ilahi. Terus posisi badannya nunduk pokoknya. Bukan tidur itu dikir kata saya. Ya kan begini. Kayak tidur merem. Itu oleh almarhum disederhanakan bagi kita. Supaya kita ada waktu untuk berkholwat. Tahu handphone? Tahu handphone. Handphone semakin kita pakai, baterainya akan semakin lowbat. Kalau gak cepat dicas, kira-kira bagaimana? Mati. Kemudian supaya kita ngecasnya itu cepat penuh, apakah harus dimatikan HP-nya atau sambil main PUBG? Hah? Dimatikan kan supaya cepat penuh. Bisa jadi kalau dimatikan cukup 1 jam selesai, tapi kalau sampai bermain 6 jam gak penuh. Maka diri kita pun begitu, Pak. Ketika kita disibukkan dengan segala urusan dunia, berhenti dulu sebentar, cas dulu hatinya 5 menit, 6 menit, kesampingkan dulu urusan
urusan-urusan di luar Allahnya. Kita fokus tuh ngecas. Sekurang-kurangnya kita 5 kali loh zikir, sholat 5 waktu 5 kali. HP saja kalau dia dicas mati. Lalu bagaimana dengan diri kita? Ya bisa jadi kenapa kita resah, risih, galau, gelisah, merana? Bisa jadi karena mulai lowbat spiritualistis kita, ruhaniyahnya kita. Makanya yuk kita sering-sering ngecas. Ngecas ya, akan ngecas. Idza kana tauhid, ini nih yang pedas. Satu kalimat lagi. Idza kana tauhid bi babidar wasyirku dakhilud dar fahuwan nifaku bi'ainihi. Ketika tauhid di depan pintu dan kesyirikan di dalam rumah, maka itu yang disebut dengan sejati-jatinya munafik. Oh, di dalam dirinya kita mengatakan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, tapi di dalam hatinya merajuk, aing masa eutik, ini sedikit. Mulutnya bilang alhamdulillah, tapi di dalam hatinya kita berbilang merajuk dan lain sebagainya. Dikasih sama tetangga, katakan bingkisan atau apa, terima kasih alhamdulillah, dalam hati masih jeromotan. Ya apa itu sedikit, belum kasih gini Itu yang disebut dengan di depan pintu kita bertauhid, tetapi di dalam rumah, di dalam hati kita meraju, ngacapruk, ngomong ngelantar ke sana kemari, tidak mau menerima ketentuan dari Allah. Itulah yang disebut munafik. A'udzubillahi min dzalik. Waihaka, goblok katanya. Anta lisanuka yattaqi wa qalbuka yafjiru. Engkau mulutmu bertakwa, tapi hatimu lacut, hatimu hancur, hatimu lacur. Lisanuka yashkuru wa qalbuka ya'taridu. Mulutmu bersyukur, tapi hatimu menyangkal dan membangkang. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Misal, terima kasih ada orang yang ngasih, makasih, kayak tutup. Setelah sampai ke rumah dibuka, pira yang begini masih kasih tetangga. Mulutnya bersyukur, tapi hatinya, itulah yang disebut kata Syekh Abdul Qadir, celakalah kamu, goblok kamu. Mulutmu bertakwa, tapi hatimu hancur. Mulutmu bersyukur, tapi hatimu menyangkal, hatimu memberontak kepada Allah. Sebagaimana hadis qudsi kalau Allah Azza wa Jalla, ya bana Adam, khairi ilaika nazilun wa syarruka ilayya sa'idun. Hei manusia, hei anak Adam, kata Allah, kebaikanmu kepadamu terus turun, terus dilimpahkan, sementara keburukanmu tiap hari terus naik sampai kepadaku. Kata Allah begitu. Hei manusia, tiap hari, tiap detik kebaikanku terus mengalir kepada kita semua. Sementara keburukanmu tiap hari juga mengalir. Seimbang tidak? Itu yang disebut dengan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Kira-kira sakit enggak? Untungnya Allah ini, bukan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pasti merajuk, tiap hari sudah saya kasih kebaikan, tiap hari sudah saya kasih apa-apa, giliran saya ada butuhnya mana? Untungnya Maha Rahman Maha Rahim. Panjang lah. Makanya intinya kita harus menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi menurut kita kurang, tapi kalau kita bersabar, kalau kita mampu bersyukur, mampu bertafakur, insya Allah tidak ada kekurangan di dalam diri kita. Yang kekurangan itu adalah ego kita. Manusia itu semuanya sudah terpenuhi. Burung saja yang pagi berangkat tanpa membawa apapun, tanpa membawa laptop, tanpa membawa cangkul, tapi dia sore pulang dalam keadaan kenyang. Masa kita kalah sama burung? Kita diberi akal, makalah jadilah seperti burung. Dia selalu qanaah, dia selalu optimis dalam mencari, dalam menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mohon maaf bila ada bahasa kata yang tidak berkenan. Intinya mudah-mudahan bil khusus dengan keberkahan manakib kita semua di sini mendapat keberkahan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk al-farah mabruk alaika. Jadi sebelum acara manakib ditutup, kita akan sedikit tabarukan qasidah karena banyak pasukan hadroh. Mohon izin Abah Habib, tapi qasidahnya agak spesial ini. Mohon maaf kalau suaranya fals karena banapas pun fals ya. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya Rabbil selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allah Ta'ala, dan hidup selamat. Mabruk Allah mabruk alaika. Thank you.